Baik, sekarang kita masuk ke bagian kedua tentang eh, pemrograman berorientasi objek dengan Java. Sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu membahas tentang pemrograman Java dengan NetBeans. Di bagian part 1 kita sudah membahas bahwa salah satu bahasa pemrograman yang menggunakan PPO adalah Java. Maka nanti untuk pembahasan berikutnya kita akan fokus ke implementasi Java ya di bahasa pemrograman Java yang dia menggunakan PPO ya. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat program Java menggunakan NetBeans. Ya, NetBeans adalah salah satu dari IDE atau Integrated Development Environment yang banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik, sebelum kita masuk ke pemrograman Java sendiri, ya kita akan membahas tentang apa saja sih yang kita butuhkan ketika kita akan membuat program menggunakan bahasa Java. Yang pertama adalah kita membutuhkan ini, yang namanya Java Runtime Environment atau disingkat JRE. Ini berfungsi untuk menjalankan atau merunning ya, merun dari program yang kita buat, ya, dari program Java yang kita buat. Kemudian yang kedua, kita juga membutuhkan JDK atau Java Development Kit. Ini fungsinya adalah mengcompile kode program yang kita buat ya. Nah, di sini JDK itu di dalamnya sudah include JRE, jadi kita tidak perlu menginstal satu persatu JRE sendiri, JDK sendiri, tapi ketika kita install JDK otomatis sudah menginstal JRE ini. Ya. Kemudian yang ketiga, ini kita membutuhkan yang namanya IDE atau Integrated Development Environment. Ini adalah software ya yang secara umum fungsinya adalah sebagai text editor. Ini yang nanti kita gunakan untuk proses codingnya, jadi interface untuk melakukan coding, sekaligus kita melakukan debug, ya. Kemudian nanti juga kita bisa manfaatkan fitur untuk manajemen library-nya, proses compiling, kemudian kita bisa jalankan dan kita buat executable-nya menggunakan proses building. Nah, salah satu IDE yang banyak dipakai untuk bahasa pemrograman Java yaitu NetBeans, ya. Kemudian Eclipse dan JCreator. Nah, di sini kita menggunakan NetBeans yang cukup populer ya ketika kita membuat atau mengembangkan aplikasi menggunakan bahasa Java. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa Java ini nanti ada beberapa platform series ya yang kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang kita akan buat. Di sini secara umum ada 3 platform series yang ada di pasaran, yaitu yang pertama adalah Java SE atau Standard Edition. Ini biasanya dipakai untuk membuat aplikasi-aplikasi untuk keperluan PC atau desktop ya, atau juga server. Ya. Kemudian kalau kita ingin mengembangkan aplikasi yang tujuannya adalah untuk membuat multi-tier client server applications, maka kita bisa menggunakan seri yang Java EE atau Enterprise Edition. Isinya apa Java EE itu? Isinya adalah Java SE ini plus beberapa API ya untuk membuat ini keperluan membuat aplikasi multi-tier client server. Kemudian seri yang ketiga adalah Java ME atau Micro Edition. Ini khusus digunakan untuk mengembangkan aplikasi Java yang nanti dijalankan di perangkat mobile, PDA maupun Smart TV atau TV di sini. Ya. Nah, nanti untuk pembahasan selanjutnya kita menggunakan yang Standard Edition saja, Java SE. Nah, kemudian di mana kita bisa mendapatkan NetBeans ya. Di sini kita bisa mengunduh NetBeans di situs Oracle ya, di situsnya Oracle yang ada di sini. Di sini di situsnya Oracle ini sudah menyediakan NetBeans Plus ada bundle dengan JDK-nya. Jadi ketika kita unduh otomatis kita mengunduh NetBeans Plus JDK-nya. Jadi kita tidak perlu mengunduh JDK sendiri, NetBeans sendiri ya. Nah, meskipun sekarang sudah merilis NetBeans yang dirilis oleh jadi sekarang NetBeans itu sudah dimiliki lisensinya oleh Apache Foundation, tapi
versi NetBeans yang terbaru ini dari Apache ini dia masih belum dibundle jadi satu dengan JDK. Maka untuk alasan kepraktisan di sini saya masih menggunakan NetBeans yang rilisnya oleh Oracle, di mana ini sudah ada JDK di dalamnya. Di sini ada beberapa pilihan sesuai dengan platform sistem operasi yang kita miliki. Kalau Anda misalkan Windows yang Anda gunakan 32 bit, maka unduh yang Windows x86. Kalau misalkan Windows-nya 64 bit, maka unduh yang Windows x64 di sini. Atau kalau Anda pakai Linux, Anda unduh yang ini atau macOS-nya. Seperti itu. Oke, ini sekilas tentang NetBeans ya. Sekarang kita lanjutkan dengan prakteknya. Baik, sekarang kita mencoba mempraktekkan kita membuat program pertama kali menggunakan Java ya, dengan IDE-nya adalah NetBeans ya. Sebagai biasa kita mengawali membuat program pertama kali, kita akan membuat program untuk mencetak Hello World ya. Maka di sini langkah yang kita lakukan adalah kita buat project terlebih dahulu, new project. Kemudian kita pilih kategorisnya adalah Java, projectnya adalah Java Application. Kemudian kita next. Nah, kemudian di sini kita pilih ya project location-nya, ini directory tempat kita menyimpan project kita. Misalkan di sini saya mau simpan di D ya, di D di folder My Java Projects. Jadi di sini saya sudah membuat folder namanya My Java Project di D. Maka kita tentukan di sini, kita pilih. Kemudian setelah kita tentukan directory lokasi dari projectnya, kita beri nama project kita. Misalkan kita beri nama Hello World Project, misalkan seperti ini, ya. Kemudian di sini ada keterangan create main class, ya. Ini adalah secara otomatis nanti akan membuat kelas ya, yang di dalam kelas itu nanti ada yang namanya method main namanya ya. Kita coba aja seperti ini. Ini kita beri tanda centang ya, kemudian kita klik finish. Oke, seperti ini. Jadi secara otomatis NetBeans akan membuat semacam template seperti ini, template kelas seperti ini ya. Di sini ada sebuah file namanya hello world project.java. Jadi di sini secara otomatis NetBeans akan membuat file sesuai dengan nama project yang tadi kita buat, ya. Kemudian di sini di dalam file ini otomatis ada template seperti ini, ya. Di sini ada kelas yang namanya hello world project. Kemudian di sini ada public static void main. Ini adalah sebuah metode ya, namanya metodenya adalah main. Ini menunjukkan bahwa metode ini nanti dia akan dijalankan pertama kali ketika project ini di run ya. Jadi syarat sebuah project itu bisa dijalankan tatkala project itu memiliki yang namanya kelas main class ya. Dia memiliki main class, yaitu sebuah kelas yang di dalamnya itu ada metode namanya main ya. Seperti ini. Maka untuk contoh pertama ini, karena kita akan mencetak hello world, maka bisa tuliskan di sini di bagian main di sini. Ya, sini kita berikan perintah system out println. Ya, ini adalah perintah di Java untuk mencetak sebuah string ya, system out println. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita simpan ya. Kita simpan, kemudian kita bisa jalankan menggunakan tombol ini run project di sini. Oke. Nah, ketika kita run maka muncul outputnya seperti ini, hello world outputnya. Oke. Ya. Nah, ini contoh pertama, yaitu kita membuat project yang digunakan untuk mencetak hello world ya. Jadi di sini kita bisa mengidentifikasi dari contoh ini bahwa di dalam Java ya, di dalam khususnya kalau kita menggunakan NetBeans itu bahwa nama kelas itu sama dengan nama filenya di sini ya.
Hello World Project, maka ini juga Hello World Project.java. Jadi nama file itu akan sama dengan nama kelasnya. Kemudian syarat supaya project ini bisa dijalankan, bisa di-run, ya, maka minimal harus terdapat satu kelas yang dia itu memiliki main method, ya, main method, atau namanya sebuah kelas yang memiliki main method namanya main class. Ya, makanya tadi secara otomatis ketika kita membuat project baru, NetBeans akan membuat main class tadi, ya, karena syaratnya untuk bisa di-run harus memuat minimal satu main class. Ya, main class adalah kelas yang memiliki metode main. Ya, ini yang akan dijalankan pertama kali ketika project itu dijalankan. Ya. Kemudian berikutnya kita lihat di bagian di sisi sebelah kiri. Di sini menunjukkan struktur dari project kita. Ya, di sini kita lihat bahwa file Hello World Project yang saat ini sedang dimunculkan di sini, itu dia letaknya di dalam sebuah folder namanya Hello World Project. Ya, di dalam Java folder ini nanti namanya adalah package. Ya, pembahasan tentang package nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang lainnya. Ya, tapi paling tidak kita sudah mengenal bahwa kita bisa membuat semacam folder di dalam sebuah project. Ya, nanti di sini lebih tepatnya namanya adalah package. Di dalam package itu nanti ada file-file dari program yang kita buat, ya, pada Java di sini. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di Windows Explorer, ya. Jadi ini kan ketika kita membuat project, apa yang terjadi ketika di directory yang tempat kita menyimpan project kita tadi. Tadi project kita simpan di sini di My Java Project. Kita lihat strukturnya. Ketika kita masuk di directory My Java Project, di sini ada folder namanya Hello World Project. Ini sesuai dengan nama project yang tadi kita buat, ya. Oke, kalau kita masuk lebih dalam lagi, nah di sini ada 3 folder, ya, ada folder build, NB project, kemudian src. Nah, file ini tadi yang Hello World Project.java itu tadi disimpan di dalam folder namanya src di sini. Kita coba masuk, ya. Nah, maka di sini ada folder lagi namanya Hello World Project. Ini adalah nama package yang ada di sini tadi. Nama package yang di sini. Jadi secara fisik nama package di sini dia adalah bentuknya folder, ya, folder. Nah, kemudian Hello World Project.java itu letaknya di dalam folder Hello World Project yang ada di sini. Maka kita bisa masuk lagi. Ada di sini. Ini source code dari kelas Hello World Project yang kita buat tadi. Oke. Ya, ini hubungan antara struktur project yang ada di NetBeans dengan struktur file yang ada di Explorer, ya, di directory kita. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mencoba membuat executable filenya. Jadi tadi kita sudah membuat program Hello World, ya, sudah berhasil kita run dan bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat executable-nya, ya, seperti kalau di aplikasi Windows membuat Excel-nya, maka nanti kita juga bisa membuat executable file untuk Java, ya. Maka caranya di sini kita bisa lakukan dengan mengklik tombol Run, ya. Kemudian kita klik Clean and Build Project di sini. Oke, kita tunggu. Oke, ya, sampai dengan di sini muncul kata-kata Finished Building. Maka kita lihat di sini di direktorinya, ya. Di sini ada perubahan struktur dari folder yang ada di directory Hello World Project tadi. Tadi cuma ada 3 folder, ya. Jadi ada build, NB project sama src. Sekarang ada tambahan 1 folder lagi yaitu disk di sini. Ya, distribution. Maka di sini di dalam folder ini terdapat file namanya Hello World Project, tapi ekstensinya adalah jar. Ini adalah executable-nya. Ini nanti kita akan bisa langsung jalankan lewat shell, ya. Jadi yang kita distribusikan ke pengguna itu adalah yang Excel di sini, ya.
Cara menjalankannya bagaimana? Cara menjalankannya adalah kita bisa melalui shell, kita bisa lakukan lewat command prompt ya. Di sini kita masuk ke directory tadi D, cd my java project. Kemudian kita masuk lagi ke nama project kita, Hello World Project. Kemudian kita masuk ke this. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada file namanya hello world project.jar. Ini adalah executable-nya. Kini kita bisa langsung jalankan menggunakan perintah java spasi strip-jar ya, kemudian nama filenya di sini hello world project.jar. Kita enter. Oke, di sini muncul hello world. Ya, ini cara menjalankan executable file dari project yang sudah kita build tadi menggunakan perintah java spasi strip-jar kemudian spasi nama filenya, nama executable filenya yang jar-nya itu ya. Baik, demikian untuk praktek kita hari ini. Insya Allah kita akan kembangkan lagi, kita bisa membuat beberapa kelas di dalam sebuah project yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.